Begini, jadi ketika Van Mook merencanakan sesuai dengan hasil Linggarjati yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara federasi, maka tujuannya sudah disebutkan di Linggarjati. Ya. Lalu kemudian Van Mook mau merealisasi ini dengan terlebih dahulu mau membentuk Indonesia Timur. Oh, oke. Indonesia Timur. Nah, para pejuang di Sulawesi Selatan, dan ini dimulai dengan Kongres Malino. Kongres Malino itu Van Mook mengumpulkan raja-raja, tokoh-tokoh yang dianggap memihak pada dia untuk pembentukan Indonesia Timur itu. Oke. Lalu kemudian setelah hasil kesepakatan mereka di Malino, maka rencana realisasi daripada Indonesia Timur itu di Bali. Di Bali? Ya, Januari 47 rencananya. Dan maka untuk menggagalkan rencana mendirikan Indonesia Timur itu, para pejuang gerilyawan di Sulawesi Selatan melakukan perlawanan yang tidak pernah berhenti. Jadi salah satu di antara contoh yang paling asik tapi memedihkan juga adalah cerita Walter Mengensidi. Walter Mengensidi ya? Walter Mengensidi salah satu pejuang di sana. Lalu dalam hampir sekian bulan dia selalu melakukan teror sendiri. Jadi dia masuki tangsinya karena kebetulan postur badannya bule ya kan? Bule gitu. Ya. Jadi Belanda sendiri tidak tahu ya? Tidak tahu. Lalu dia sering berpakaian kayak Belanda kemana-mana dan melakukan teror. Di samping itu gerilyawan dari Bontain, dari Goa, dari Maros, dari Pangkajene, semua masuk dan hampir tiap hari dan tiap malam melakukan serangan kepada Belanda. Maka kalau malam hari itu yang menguasai seluruh wilayah sekitar situ gerilyawan. Malam hari. Siang hari Belanda ketakutan keluar. Lalu kemudian Van Mook berpikir ini gimana cara menyelesaikannya. Lalu mereka berpikir ini harus dilawan dengan teror juga. Lalu kemudian mereka memikirkan siapa yang paling tepat di situ. Nah, teringatlah mereka kepada Westerling. Westerling ada di Medan, dan di Medan dia juga melakukan teror. Juga dia melakukan teror. Tapi akhirnya dipanggil Spur yang manggil dia, karena Spur itu adalah panglima tentara Belanda di Indonesia. Lalu dimasukkan, dipanggil dia tanggal 4 Desember dia 46. 1946 ya. Dia datang ke Makassar. Oke. Lalu kemudian merencanakan merencanakannya bagaimana menghadapi itu. Sebenarnya anggotanya hanya sedikit, 132. Nggak banyak ya, Pak ya? Nggak banyak, 132, tapi terdiri dari macam-macam. Ada Ambon, ada Manado, ada Jawa. Ini Kenil tuh, Pak ya? Kenil. Oke. Tapi mereka nggak mau disebut Kenil karena tentara khusus yang tadi. DST, Depot Special Troopen. Nah, itu. Nah, akhirnya setelah mereka merencanakan, sebenarnya mulai tanggal 5 mereka sudah melakukan semacam teror kecil. Jadi tanggal 4, tanggal 5 dia sementara merencanakan, dia sudah mulai ke Goa yang dekat. Tapi mulai tanggal 11 Desember itu dari ujung selatan ke ujung utara dimulai. Jadi dia itu dari tempat yang satu dan
pasukannya itu berjalan dari selatan sampai ke utara. Katanya dia mecah 3 pasukan ya Pak ya? Iya. 3 pasukan. 3 ya? pasukan itu untuk Masuk ke desa-desa. masuk ya? desa-desa, Mencari para pejuang-pejuang. Iya. Para Itu pemberontak. pemberontak. Hmm. Istilah mereka apa? Istilah mereka terhadap ini bukan ini juga, cuma dikatakan bahwa ini adalah penjahat-penjahat. Penjahat justru. Penjahat. Kriminal. Kriminal. Hmm. Kriminal. Jadi mereka itu pejuang-pejuang ini dianggap sebagai kriminal aja, tindakan kejahatan. Lalu kemudian, nah caranya gimana? Setiap kali dia berhenti Ya. di satu wilayah, misalnya dia berhenti di Satu desa. satu desa, Hmm. ya. Lalu kemudian dikumpulkan Kumpul semua, orang, ya. semua. Setelah mereka kumpul begitu, maka ada salah seorang dari pasukannya Westerling yang ditanya itu tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan. Misalnya, mana di Matalata, mana di Sele, mana di Sose. Nah, kalau tidak ada yang mengaku, ya ditembak. Jadi terkadang yang ditembak itu bisa sampai 40 orang. Bahkan ada satu desa, bahkan ada satu tempat hampir 200 orang. Ya di mana tuh Pak? Di Alita kalau tidak salah. Alita itu kampungnya Bapak? Iya. Oh. Ayah Bapak raja di situ ya? Iya. Oh. Kebetulan. Jadi dibunuhlah kakak saya itu pernah melakukan penelitian, tapi sayang dokumennya terselip di mana, tapi sudah almarhum. Dia kumpulkan ada 700 orang di Karyango. Karyango itu ibu kota Alita. Alita. Itu ada 700 orang yang dibunuh di situ. Tapi ayah Bapak ayah jadi saya korban? Jadi korban. Dua kakak jadi, ya Pak? Dua kakak saya. Kalau di Parepare ada nama Jalan Andi Isa. Andi Isa itu kakak saya. Oke. Kalau nama ayah Bapak Andi Panandrangi. Andi Panandrangi. Iya. Raja Alita. Raja Alita. Oke. Kerajaan kecil ya Pak ya? Kerajaan kecil. Oke. Ya sekarang kecamatan. Iya. Nah, lalu itulah prosesnya di mana, tetapi yang menjadi soal itu bahwa teror Westerling tidak menyebabkan perlawanan itu berhenti. Saya percaya bahwa di atas 10.000 ada. Di atas 10.000 ada? Walaupun tidak sampai 30.000, 40.000? Enggak. Karena saya pernah waktu saya membuat disertasi saya memang sengaja untuk melakukan semacam observasi hampir seluruh dari Makassar sampai ke Bone. Tapi Bone itu tidak terjadi di sana pembunuhan. Karena apa? Raja Bone yang melawan Belanda dipaksa turun dan digantikan oleh raja yang mendukung Belanda. Bonekanya dia. Tapi di sekitar yang lain seperti Wajo, Sidrap segala macam itu tetap dilakukan. Banyak korban.